Jadi kalau anak-anak yang dalam kandungan itu perempuan, jangan diharapkan laki. Kalau anak yang dalam kandungan itu laki, jangan diharapkan perempuan. Kasihan anak itu. Hormonnya bisa berubah. Dan kalau orang tuanya berlebihan menginginkannya, sampai ngotot, saudara bisa kelamin ganda. Tuhan ampuni kami. Ngeri sekali. Betul, ada komen di Facebook, karakter yang dibentuk orang tua dari bayi sangat menyedihkan. Betul. Maka itu Alkitab ini buku yang hebat tentang pernikahan. Ya, saya ulangi, Alkitab ini buku yang hebat tentang pernikahan. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Nah, setelah kita tahu hal ini, Matius 19 ayat 12, bahwa keinginan-keinginan yang salah dari orang tua itu bisa merusak kepribadian anak, saudara. Maka itu kalau tentang Sodom dan Gomora, enggak cuma LGBT-nya, tapi kerusakan ini yang mengerikan sekali. Jadi saudara, mulai hari ini, ayo kita hidup sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan ini. Oke, sedikit kita lihat. Saya bacakan kitab Kejadian pasal 19 tentang Sodom dan Gomora secara sepintas. Ya, Kejadian 19 ayat pertama. Oke, ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah Lot menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, Lot duduk di pintu gerbang. Ya, istilah zaman dulu, orang yang duduk di pintu gerbang itu bagian imigrasi, bagian douane, pemeriksa cukai. Jadi tamu-tamu yang mau masuk, maka orang yang duduk di pintu gerbang itu yang memeriksa semua, mungkin bawa surat, bawa apa. Dan hanya laki-laki yang terhormat yang boleh duduk di pintu gerbang. Nah, di mata rakyat Sodom, Lot itu sangat dihormati. Tapi sayang, di rumah istrinya dan dua anaknya tidak respect pada Lot. Ada bukti-bukti nanti kita lihat. Itu istrinya masih duniawi. Dua anaknya juga duniawi. Padahal Lot itu rohani. Lihat, begitu lihat dua malaikat itu menyongsong sujud sampai mukanya ke tanah. Serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ya. Tetapi karena Lot sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, yang membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki, nah dari sini rusaknya. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu.
Karena malaikat itu diketahui sebagai pria. Kurang ajar betul setan itu. Mereka bersuruh kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Jahat sekali. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Nah, yang saya mau bahas, saya ulangi lagi, jangan sibuk mengurus pelaku penyimpangan seksual. Memang itu ada. Tapi sejak ayat 1 Kejadian 19 sudah terbukti papa, penyebabnya papa. Oh Tuhan, ampuni kami. Papa yang kelihatan hebat, kelihatan rohani di depan orang banyak, tetapi di rumah istrinya tidak melihat wibawa suaminya yang memiliki wibawa surga. Anak-anaknya tidak melihat Tuhan di hidup papanya. Ini sumber kerusakan ketika papa tidak berfungsi. Pernah saya berkati pernikahan, ternyata ibu gembala protes keras. Apa yang dia protes? Saya kalau berkati pernikahan, pengantin laki harus berani berjanji, kalau aku selingkuh aku mati. Nah, ibu gembala itu berkata, kenapa kejam sekali? Kenapa sadis sekali? Itu kan seperti kutuk. Nah, bukan kutuk. Begini saya jelaskan. Saya baca dulu satu komen. Ada roh ketertolakan, betul. Ya karena Tuhan maunya cewek, dia yang minta laki kan ditolak. Begitulah sebaliknya. Lalu komen yang berikut, wah ternyata masalah pernikahan ini amat rumit dan ada yang menyedihkan, seperti yang tertulis di Matius 19 ayat 12. Betul. Baru kali ini saya dengar di Kupas, dan Roh Kudus tolong saya untuk mengerti. Mari semua kita mengerti. Jadi peranan papa, saya jelaskan kepada ibu gembala itu. Ketika seorang pria mengucapkan janji nikah bahwa dia mau hidup taat, menjadi suami yang berkenan, menjadi ayah yang baik, maka detik berikutnya Tuhan melantik laki-laki ini menjadi suami yang adalah wakil Tuhan Yesus sendiri. Jadi detik si pria ini mengucapkan janji, maka Tuhan mencatat, Tuhan mendengar, maka surga melantik laki-laki ini. Detik itu juga menjadi wakil Yesus. Itu suami. Berapa waktu kemudian Tuhan memberkati anak, istrinya melahirkan. Detik yang sama, begitu suara tangisan bayi pertama terdengar, maka laki-laki yang berstatus suami, yang adalah wakil Tuhan Yesus, detik itu setelah suara tangisan bayi pecah, detik itu juga surga melantik wakil Yesus ini menjadi wakil Bapa di surga. Saudara bayangkan. Maka itu pantas mengapa iblis mengincar suami. Lot tidak menceraikan istrinya, tapi dia nggak jadi papa yang baik. Lot nggak jadi suami yang baik. Saudara, maka itu hancur. Nah, ketika iblis, fakta saudara, ada istri dirusak iblis, ada. Tapi lebih banyak suami, bukan?
Nah, kenapa lebih banyak suami yang dirusak? Karena setan tahu bahwa kalau suami dirusak, maka otoritas Yesus hancur. Kalau suami yang jadi papa juga dirusak, maka otoritas papa di surga rusak. Jadi saya jelaskan pada ibu gembala itu. Kenapa? Pria yang mau menikah dan berani berjanji, aku gak akan selingkuh atau aku selingkuh mati. Karena iblis mengincar suami, mengincar kita. Para suami, para ayah ini. Ayo kita berubah, saudara. Jadi penyebab homoseks lesbian jelas dari orang tua. Ketika papa nggak berfungsi, anak-anak laki mencari figur papa di luar. Aduh, ngeri sekali. Papa yang suka menyakiti mama, maka biasanya anak gadisnya takut menikah. Kenapa anak gadisnya takut menikah? Karena dia takut kalau punya suami kayak papanya yang suka mukul mamanya, suka menyakiti mama. Nah, datanglah si setan. Kok usah menikah, itu ada cewek juga kok. Aduh, saudara. Inilah kerusakan yang mengerikan sekali. Maka itu mulai hari ini, saudara dan saya, ayo kita mengambil keputusan untuk menghentikan perbuatan jahat yang merusak banyak keluarga ini. Supaya tidak ada lagi Sodom Gomora di dunia. Kalau semua keluarga dipulihkan, sungguh Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup ini. Jadi saudara, LGBT akan berakhir. Bukan karena didoakan. Bukan karena doa kelepasan. Tapi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita sebagai gereja, menjadi agen-agen pemulihan untuk setiap pernikahan, setiap keluarga di dunia. Mari gereja, kalau kita Tuhan pertemukan dengan anak-anak yang merindukan figur papa dan mama, kita jadi jawaban buat mereka. Pria sebagai suami dan papa harus sama karakternya dengan Kristus. Betul, agar gambar surga terjadi dalam keluarga. Ini komen di Facebook. Lembaga pernikahan atau keluarga merupakan lembaga tertinggi di hadapan Yahweh. Betul. Maka itu jangan sibuk dengan mereka yang berkelakuan LGBT. Tapi ayo kita sibuk dengan akarnya. Cari penyebabnya. Ternyata keluarga yang tidak harmonis. Bentar, ya Pak Filipus komen apa ini? Ya, menyakiti istri secara verbal, perkataan juga sangat mempengaruhi mental anak-anak. Betul. Maka itu papa mama, hiduplah dalam keharmonisan. Nah, untuk hidup harmonis cuma satu kok caranya. Ampuni, 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 dan ampuni. Udah, begitu saja. Maka selesai. Ayo kita kembalikan fungsi pernikahan yang benar. Oke? Ayo kita kembalikan lembaga pernikahan yang dikuduskan, yang sementara ini sedang dirusak oleh iblis. Ini ada komen di Zoom. Karena bayi sejak dalam kandungan sudah bisa merasakan perasaan orang tuanya, terutama mama. Betul. Itu Kristo yang papa dapat tahun 78. Nah, yang lebih mengherankan lagi, ini soal bayi. Saya diajar Roh Kudus, ya, berapa puluh tahun yang lalu, mendoakan orang koma, yang sedang koma.
Waktu itu yang pertama kali dia Zohan ajar, ada seorang teman sahabat saya dalam pelayanan. Gegar otak parah. Secara medis otaknya sudah rusak. Tapi jantungnya kuat. Sehingga masih hidup. Tapi secara medis sudah gak ada karena otaknya rusak. Tapi jantungnya kuat. Nah dokter bilang, mau dicabut gak mesinnya ini? Keluarga gak setuju. Nah itu pertama kali saya belajar mendoakan orang sedang koma. Nah Tuhan kasih hikmat saya. Ini pengalaman saya dengan Roh Kudus. Ya. Masukkan jari telunjuk kita, entah ke tangan kiri atau kanan yang gak ada infusnya ya. Nah terus kita bisik ke kupingnya. Kalau kamu dengar dan setuju, genggam jari saya yang kuat. Ternyata saudara, orang koma itu masih bisa komunikasi dalam rohnya. Wih, saya kaget. Nah sejak hari itu ternyata nginjili orang koma itu paling gampang. Nggak bisa ngelawan. Rohnya siap. Jadi ada orang-orang tua sudah cukup lanjut umurnya kok nggak meninggal. Padahal sudah nggak bisa apa-apa. Nah saya suruh bisikin anaknya atau saudaranya atau siapa. Untuk minta maaf, ceritakan Injil Yesus, ceritakan pengampunan, penebusan, hidup setelah kematian apa. Nah dengan cara jari masukkan ke tangan. Wih, ternyata dengar. Nah terus berapa kali saya ngalami begini. Saya mungkin ada berapa saudara yang ikut ini sudah pernah ngalami. Orang ini koma, keluarga kita misalnya. Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dengar pintu dibuka, suara pintu, itu matanya bisa ngikuti ke arah pintu. Atau kalau kita cerita yang sedih-sedih, ngomongin dia, dia bisa menangis loh. Pernah nggak ngalami itu? Nah dari situ saya belajar lagi. Oh walaupun dia koma, ternyata pendengarannya masih ada. Nah sampai suatu saat, saya ketemu seorang hamba Tuhan namanya John Sudarma. Masih ada sekarang, ada di Amerika, di California. Nah gara-gara dia, saya berani ambil putusan untuk menikah. Ini hamba Tuhan luar biasa. Ternyata begini, ternyata dari 5 indera kita, yang Tuhan ciptakan pertama kali adalah pendengaran. Maka itu ibu-ibu perhatikan ya, sampaikan ini kepada banyak orang. Ini medis. Ini sains, ilmu pengetahuan. Kandungan umur 4 bulan ke atas, itu bayi sudah mendengar semua yang terjadi di luar tubuh mamanya. Semua dengar. Dan yang didengar oleh bayi itu direkam. Jadi indera pertama yang Tuhan ciptakan adalah pendengaran. Sebelum yang lain. Melihat setelah lahir berapa hari. Mencium juga, merasa, sudah. Tapi yang pertama pendengaran. Dan yang terakhir kali, indera yang Tuhan biarkan, ambil terakhir kali, juga pendengaran. Maka itu orang koma masih bisa mendengar. Saudara, saya menangis waktu Roh Kudus ingatkan ini. Artinya apa? Sejak kandungan 4 bulan lebih, bayi itu sudah harus dengar firman Tuhan, dengar Injil. Dan sampai hari terakhir, sebelum orang itu putus nyawa, ya, harus dengar firman Tuhan juga. Saudara, ini luar biasa Tuhan kita. Jelas ya? Ayo kita mulai memikirkan apa yang Tuhan sudah siapkan ini. Oh, terima kasih Papa untuk kebenaran ini. Maka itu, ya, ada komen, tunggu sebentar. Lot sebagai kepala rumah tangga duduk di gerbang kota. Istrinya ngerumpi dengan tetangga. 2 putrinya bergaul dengan penduduk Sodom Gomora. Klop sudah jadi berantakan. Terima kasih komen ini. Jadi hari ini saudara, mari kita sungguh-sungguh kembali pada keluarga.
struktur keluarga itu. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi pelaku firman. Selamatkan dunia ini dan pulihkan kehidupan lewat keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.